warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyuni Mindasari di kelas Matematika Ekonomi. Kali ini kita akan membahas terkait dengan fungsi linier. Sebelum membahas tentang fungsi linier, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu fungsi. Jadi di sini secara definisi, fungsi adalah suatu bentuk hubungan formal di antara dua himpunan data. Sebagai contoh, di sini ada himpunan data konsumsi keluarga dengan pendapatan keluarga. Kemudian, himpunan data harga dengan jumlah penawaran maupun permintaan. Nah, dari dua himpunan data ini kita bisa membentuk yang namanya fungsi. Adapun unsur-unsur fungsi, di sini ada yang disebut variabel. Variabel sendiri itu dibedakan menjadi dua, yaitu variabel bebas atau variabel independen dan variabel terikat atau variabel dependen. Kemudian kita juga mengenal adanya koefisien, yaitu angka yang terletak di depan variabel. Kemudian yang terakhir adalah konstanta, yaitu angka yang berdiri sendiri atau angka yang dapat membentuk sebuah fungsi dan tidak terkait pada suatu variabel tertentu. Nah, kemudian untuk fungsi linier itu sendiri, secara definisi di sini adalah suatu fungsi yang hanya memiliki satu variabel bebas dan berpangkat satu pada variabel tersebut. Jadi di sini perlu digarisbawahi bahwa pangkat tertinggi dari variabel bebasnya adalah 1. Kemudian, fungsi linier sering disebut juga sebagai fungsi garis lurus. Nah, secara umum untuk fungsi linier itu dituliskan sebagai Y sama dengan A plus BX. Itu secara eksplisit. Selain itu kita juga dapat membentuk fungsi linier dengan bentuk implisit, yaitu AX plus BX plus C sama dengan 0. Sebagai contoh, di sini saya memiliki persamaan eksplisit dari fungsi linier, yaitu Y sama dengan 2 plus 3X. Kalau teman-teman mau membentuknya secara implisit juga bisa ya, tinggal kita pindah ruaskan saja. Berarti ini positif menjadi min Y, kemudian plus 2 itu menjadi sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa mengetahui unsur-unsur dari fungsi linier itu sendiri, yaitu ada variabel terikat Y, karena di sini nilai Y tergantung dari nilainya X. Kemudian ada variabel bebas X, kemudian ada koefisien tadi, yaitu angka yang berada di depan variabel bebas. Koefisiennya adalah 3 dan konstanta atau angka yang berdiri sendiri, yaitu 2. Kemudian untuk pembentukan fungsi linier, karena fungsi linier adalah fungsi garis lurus dengan 2 dimensi, maka di sini kita bisa membentuk fungsi linier yang paling mudah adalah di bidang Kartesius. Teman-teman masih ingat untuk bidang Kartesius ada 2 sumbu, yaitu sumbu mendatar atau sumbu X dan sumbu tegak yaitu sumbu Y. Kemudian perpotongan antara X dan Y ini adalah 0,0. Nah, di sini kembali lagi untuk membentuk garis lurus, kita paling sedikit membutuhkan 2 buah titik. Ini sebut saja titik A dan juga titik B, di mana masing-masing titik ini memiliki keterwakilan, yaitu dari titik X dan juga titik Y. Saya misalkan di sini komponen untuk A yaitu X1, Y1, yang B X2 dan Y2. Jika sudah demikian, kalau kita sudah memiliki minimal 2 buah titik, kita bisa membuat 1 buah garis. Nah, di sini untuk membentuk fungsi linier atau persamaannya, dari sini kita bisa
menggunakan metode 2 titik tadi ya, dibentuk dari titik A, X1 dan Y1 maupun titik B yaitu X2 dan Y2. Kita masukkan ke rumus yang ada dengan menggunakan metode 2 titik yaitu Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 itu akan sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Atau juga bisa menggunakan metode 1 titik dan kemiringan garis atau sering disebut sebagai gradient, yaitu Y min Y1 sama dengan M, tidak lain adalah nilai gradiennya atau kemiringan garisnya dalam kurung X min X1. Kita ke contoh dengan menggunakan metode 2 titik. Di sini diketahui titik A koordinatnya 2,3, kemudian dan B 6,5. Diminta untuk menentukan persamaan garis linearnya. Yang pertama, dari titik A kita bisa mengetahui nilai X1-nya yaitu 2, Y1-nya sama dengan 3. Kemudian kita bisa membuat gambar terlebih dahulu untuk letak titik A di bidang kartesiusnya X ya. Kemudian kita taruh X-nya sama dengan 2 di sini, Y-nya sama dengan 3. Kemudian dari sini kita bisa membuat pertemuan antara X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Kita buat titik-titik bantuan dan disinilah letak dari titik A. Hal yang sama teman-teman bisa membuat titik B di bidang kartesius. Di sini X2-nya ada 6, berarti X2-nya berada di sebelah kanan X-nya A ya, karena kalau koordinat X semakin ke kanan dia nilainya semakin besar. Kemudian Y-nya 5. Teman-teman bisa melakukan hal yang sama yaitu membuat titik-titik bantu yang menghubungkan X sama dengan 6 dan Y sama dengan 5, dan disinilah letak dari titik B. Kalau sudah, kita bisa mendapatkan satu buah garis dengan menghubungkan titik A dan juga titik B. Nah, dari sini kita bisa membuat persamaan linearnya dengan mengikuti rumus yang sudah ada. Kemudian kita mensubstitusikan nilai Y1 dengan 3, kemudian Y2-nya dengan 5. X-nya juga sama, X1-nya kita ganti dengan 2, X2-nya kita ganti dengan 6. Kalau sudah, untuk yang X dan juga Y ini tetap ya, jadi yang diganti yang ada keterangan X1, X2, Y1 dan juga Y2. Kalau sudah, kita selesaikan perhitungan seperti biasa. Jadi di sini yang atas kita tuliskan saja Y-3 masih tetap, kemudian yang bawah kita selesaikan 5 dikurangi 3 hasilnya 2, kemudian ini juga sama dengan X-2 masih sama, 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Kalau sudah, teman-teman bisa melakukan perkalian silang ini ya, 4 kita kalikan dengan Y-3, kemudian 2 kita kalikan dengan X-2. Seperti ini. Kalau sudah, kita lakukan operasi penjabaran. Kita jabarkan 4 dikali Y, ini hasilnya 4Y, kemudian 4 dikali min 3 hasilnya min 12, kemudian sisi sebelah kanan sama dengan 2 dikali X hasilnya 2X, kemudian 2 dikali min 2 hasilnya min 4. Kalau sudah, kita tuliskan Y-nya 4Y sama dengan 2X min 4, ini masih sama. Kemudian sisi selain Y atau min 12 ini kita pindah ruas, maka menjadi plus
12. Kalau sudah kita selesaikan, berarti di sini 4Y sama dengan 2X min 4 ditambah 12 berarti menjadi plus 8. Nah, biar menjadi Y, maka di sini semua ruas di sebelah kanan kita bagi dengan 4. Ini ya. 4-nya kita jadikan sebagai pembagi. Maka di sini kita bisa memperoleh hasil Y sama dengan 2 dibagi 4, tidak lain adalah setengah, X-nya masih sama. Kemudian ditambah 8 dibagi 4, hasilnya adalah 2. Oke, mudah ya. Kemudian saya ke metode yang kedua, yaitu ketika kita mengetahui satu buah titik dan nilai kemiringannya. Kita bisa mengikuti rumus yang ada, yaitu Y min Y1 sama dengan M nilai kemiringan atau gradien dalam kurung X min X1. Oke, kita ganti saja Y1-nya berarti 4. Di sini diperoleh X1-nya 6, Y1-nya adalah 4. Oke, ini kalau sudah kita jabarkan ya. Min 2/3 kali X berarti min 2/3X. Kemudian min 2/3 dikali min 6 berarti hasilnya adalah 4. Kalau ada yang masih bingung, saya tuliskan di sini dikali min 6. Teman-teman bisa coret ya. Di sini dibagi 3 hasilnya 1, dibagi 3 hasilnya 2. Berarti min 2 dikali min 2 hasilnya 4. Kemudian yang 4 ini kita lakukan proses pindah ruas menjadi plus 4. Hasil akhirnya Y sama dengan min 2/3X ditambah 8. Oke, bisa ya? Nah, kemudian di sini saya lanjutkan kenapa sih kita perlu belajar fungsi pembentukan fungsi linear. Nah, di sini kita mencoba menerapkan fungsi linear ke dalam bidang ekonomi. Salah satunya di sini bisa kita manfaatkan untuk membentuk fungsi permintaan dan juga fungsi penawaran. Kita ke fungsi permintaan terlebih dahulu. Jadi di sini fungsi permintaan menunjukkan hubungan jumlah produk yang diminta dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya. Seperti harga produk itu sendiri, harga produk barang yang saling berhubungan, pendapatan konsumen, dan juga selera masyarakat. Jadi, di sini banyaknya barang yang diminta di pasar itu bisa dipengaruhi oleh keempat variabel ini. Tetapi di sini untuk fungsi permintaan yang bentuknya adalah linear, kita hanya mengambil variabel harga produk itu sendiri, atau di sini harga kita lambangkan dengan price. Ini sebagai pembentuk dari fungsi permintaan. Jadi teman-teman di sini bisa membentuk fungsi permintaan, yaitu Q sama dengan A min B P. Q-nya adalah jumlah produk yang diminta atau kuantitas. Kemudian P adalah harga produk atau price-nya. Kemudian kalau kita bentuk ke bidang kartesius, untuk yang mendatar adalah yang Q, kemudian untuk yang garis tegak adalah yang P. Oke, kita ke contoh latihan. Di sini 10 jam tangan merek ABC akan terjual apabila harganya adalah 80. Dari sini kita bisa memperoleh keterangan, yaitu ketika Q1 10 ini akan terjual apabila price-nya P1-nya adalah 80. Kemudian di sini di kalimat berikutnya
20 jam tangan akan terjual apabila harganya adalah 60. Kita bisa memperoleh Q2 20 apabila price-nya ini adalah 60. Diminta untuk membentuk fungsi permintaan. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan fungsi yang tadi Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Nah, dari dasar ini teman-teman bisa mengambil persamaan yang sama, pembentukan fungsi linear yang sama, yaitu dengan mengganti Y dengan P dan X dengan Q. Jadi kita punya persamaan baru, yaitu P min P1 dibagi P2 min P1, kemudian Q dikurangi Q1 dibagi Q2 dikurangi Q1. Kita coba ya. P1-nya kita ganti 80, berarti di sini P min 80 60 dikurangi 80, kemudian Q min Q1-nya 10 dibagi Q2 yaitu 20, kita kurangi dengan Q1-nya yaitu 10. Oke, kalau sudah, teman-teman di sini bisa menyelesaikan secara aljabar biasa, yaitu P min 80 dikurangi 60 dikurangi 80 berarti masih min 20. Kemudian sisi kanan juga sama, Q min 10 dibagi dengan 10. Oke, kalau sudah, teman-teman tinggal melakukan perkalian silang. Jadi 10 dikalikan P min 80, kemudian min 20 kita kalikan dengan Q min 10. Oke, operasi silang ya, seperti biasa. Jadi di sini kita akan menghasilkan 10, kita akan mengalihkan dengan P min 80. Maaf sebentar. P min 80 ini akan sama dengan min 20 kita kalikan dengan Q min 10. Kita kalikan silang ya, kita jabarkan 10P min 800 kemudian sama dengan min 20 dikali Q, hasilnya adalah min 20 Q, kemudian min 20 dikali min 10 hasilnya adalah plus 200. Nah, kemudian yang mengandung variabel P kita biarkan di sebelah kiri, kemudian untuk konstanta min 800 kita pindah ke sebelah kanan. Jadi di sini min 20 I ditambah 200 masih ditambah dengan 800. Diperoleh 10P sama dengan min 20Q ditambah dengan 1000.
dan diperoleh P sama dengan ini semua ruas kita bagi dengan 10 min 2Q ditambah dengan 100. Oke. Ini untuk fungsi permintaan. Nah, nanti teman-teman bisa mencoba dengan kombinasi angka yang lainnya. Nah, hal yang sama juga bisa diterapkan untuk fungsi penawaran. Nah, yang menjadi beda tadi, kalau fungsi permintaan, nilai koefisiennya atau nilai B-nya itu negatif, sedangkan fungsi penawaran untuk nilai koefisiennya dia positif. Ini sesuai dengan hukum permintaan dan juga hukum penawaran. Kalau hukum penawaran itu kan semakin tinggi harga, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan semakin banyak. Sebaliknya, di fungsi permintaan, semakin tinggi harga, jumlah barang yang diminta itu semakin sedikit. Makanya di sini untuk mengecek salah satunya, apakah perhitungan fungsi penawaran ataupun fungsi permintaan yang kita sudah betul, itu bisa dilihat dari nilai koefisiennya, apakah lambangnya positif atau negatif. Nah, ini teman-teman bisa mencoba ya, dicoba terlebih dahulu. Konsepnya masih sama, yaitu diketahui jika harga kamera ini price-nya 65, maka nilai Q-nya adalah 125. P1 sama dengan 65, maka Q1 nya adalah 125. Kemudian ketika harganya naik, P2 itu 75, maka Q2 nya adalah 145. Nah, di sini teman-teman bisa menerapkan dengan rumus yang tadi, rumus yang sama, P min P1 dibagi P2 min P1, ini akan sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Nah, silakan nanti teman-teman bisa mencobanya ya. Nah, kalau hasilnya nanti sudah ketemu teman-teman, kalau yang betul akan membentuk persamaannya adalah P sama dengan setengah I ditambah 2,5. Coba ya. Nanti kalau ada yang hasilnya sama seperti yang ada di depan, berarti langkahnya sudah betul. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Kemudian teman-teman bisa mengeksplor dirinya masing-masing dengan banyak berlatih dengan menggunakan kombinasi angka yang berlainan. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.